Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Apakah itu gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik merupakan alat penghasil arus listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gaya gerak listrik di sini adalah baterai. Gaya gerak listrik atau baterai mempunyai hambatan dalam, lambangnya adalah R kecil. Menggambarkan gaya gerak listrik, kita gambarkan sebagai garis sejajar dengan panjang yang berbeda. Garis yang lebih panjang menunjukkan kutub positif, artinya tegangannya lebih besar. Dan garis yang lebih pendek menunjukkan tegangan negatif, artinya tegangannya lebih kecil. Berikutnya, apa itu gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat belum mengalirkan arus listrik atau terjadi pada rangkaian terbuka. Misalnya pada baterai, sebelum kita gunakan, berarti baterai ini tidak mengalirkan arus. Maka nilai tegangan di dalam baterai kita sebut dengan GGL. Misalnya pada baterai tertulis 5 volt. Berarti nilai 5 volt di sini adalah nilai GGL. Apa itu tegangan jepit? Tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau terjadi dalam rangkaian tertutup. Misalnya di sini kita ingin mengukur tegangan pada lampu atau mengukur arus pada lampu. Maka lampu kita hubungkan dengan baterai. Kemudian tegangan yang terbaca pada lampu itu menunjukkan nilai tegangan jepit. Berikutnya, berapa besar arus pada GGL? Arus pada GGL sama dengan E dibagi R hambatan luar atau hambatan lampu ditambah R kecil, yaitu hambatan dalam. Lambang GGL adalah boleh E besar atau boleh epsilon. Sehingga nilai GGL pada sumber tegangan sama dengan I dalam kurung R besar ditambah R kecil. I di sini adalah arus yang mengalir ke hambatan luar, yaitu hambatan R besar. Kemudian R menunjukkan hambatan elemen lampu. Kalau kita gunakan untuk mengukur tegangan lampu, ditambah hambatan dalam sumber tegangan, yaitu R kecil. Di sini masih menjelaskan tentang GGL atau elemen epsilon adalah tegangan pada ujung-ujung baterai saat tidak dihubungkan ke komponen listrik. Sedangkan tegangan jepit adalah beda potensial antara dua titik di kutub-kutub elemen baterai. Dalam rangkaian ini ditunjukkan oleh titik A dan B, sehingga nilai tegangan jepit yaitu VJ atau VAB sama dengan I besar kali
R besar. I besar adalah arus yang mengalir ke hambatan luar R besar, atau tegangan jepit sama dengan E dikurangi I besar kali hambatan dalam. Nilai I kali hambatan dalam itu menunjukkan nilai penurunan tegangan. Artinya, baterai yang kita gunakan maka akan mengalami nilai penurunan tegangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tegangan yang tertulis pada baterai. Kenapa baterai mengalami penurunan tegangan? Karena baterai punya hambatan dalam, di mana hambatan dalam juga teraliri arus. Ya, kita lihat lagi di sini tegangan jepit sama dengan I kali R, yaitu I adalah arus yang mengalir ke hambatan luar dikali dengan R hambatan luar, sehingga nilai GGL-nya sama dengan I kali hambatan luar ditambah I kali hambatan dalam, atau nilai tegangan jepitnya adalah sama dengan E dikurangi I kali hambatan dalam. Artinya apa? Nilai GGL selalu lebih besar dari nilai tegangan jepit, dengan nilai penurunan tegangan I kali hambatan dalam. Kesimpulan yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini adalah, kita lihat perbedaan antara GGL dan tegangan jepit. Ketika kita lihat di sini ada dua rangkaian, ya, atas dan bawah. Baterai kita gunakan untuk mengukur arus pada lampu. Rangkaian yang atas adalah rangkaian terbuka, yang bawah rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, baterai di sini tegangannya merupakan tegangan GGL. Dan pada rangkaian tertutup, tegangan baterai di sini merupakan tegangan jepit. Kemudian tegangan jepit dari rangkaian ini adalah nilai VAB, yaitu tegangan pada ujung-ujung baterai, sama dengan epsilon dikurangi I kali hambatan dalam, atau tegangan jepit sama dengan I kali hambatan luar. Kesimpulannya, I kali hambatan luar itu sama dengan epsilon dikurangi I kali hambatan dalam. Berikutnya, kita masih bahas tentang sumber tegangan. Sekarang bagaimana kalau kita punya beberapa elemen sumber tegangan? Kita lihat slide di bawah ini. Pertama, beberapa sumber tegangan bisa kita rangkai secara seri dengan syarat nilai tegangan dari sumber tegangan nilainya adalah sama. Maka nilai total tegangan serinya adalah jumlah tegangan kali nilai tegangan sumber tegangan itu sendiri.
Misalnya kita punya baterai 4. Kemudian masing-masing baterai nilai tegangannya atau nilai GGL-nya adalah 3. Kalau di rangkai seri berarti nilai tegangan serinya adalah N kali E. Kemudian bagaimana hambatan pengganti? Hambatan dalam pengganti serinya sama dengan jumlah hambatan dalam kali nilai hambatan dalam pada baterai. Jadi RS sama dengan N kali R. Sehingga arus yang mengalir pada baterai yang dirangkai seri adalah N kali E dibagi R hambatan luar ditambah N kali hambatan dalam. Berikutnya, beberapa sumber tegangan dirangkai secara paralel. N buah sumber tegangan yang disusun secara paralel adalah tegangan paralel sama dengan E. Kenapa? Karena untuk susunan paralel syaratnya beberapa sumber tegangan di sini nilainya harus sama. Bagaimana kalau elemen baterai itu nilai tegangannya tidak sama? Bolehkah dirangkai paralel? Boleh. Tetapi menghitungnya kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Sehingga nilai GGL untuk rangkaian paralel adalah E total atau E paralel sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3 atau sama dengan E, yaitu nilai tegangan dari sumber tegangan. Kemudian nilai hambatan dalam pengganti paralelnya adalah R dibagi N, dengan syarat nilai tegangan masing-masing sumber tegangan adalah sama, sehingga arus yang mengalir pada beberapa sumber tegangan yang dirangkai paralel sama dengan E dibagi R plus R kecil dibagi N. Demikian materi mengenai GGL dan tegangan jepit. Berikutnya Ibu berikan soal latihan 1 dan 2. Silakan kalian kerjakan di rumah. Terima kasih.